telah bersabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man taraka salatal asri, siapa yang meninggalkan sembahyang asar, artinya tidak mengerjakan sembahyang asar, habita amaluhu, maka batallah amalnya, gugurlah amalnya. Jadi siapa yang sengaja meninggalkan sembahyang asar, maka batallah, gugurlah amalnya, batal. Di mana hadis diriwayatkan bahwa man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jihar. Siapa yang meninggalkan sembahyang dengan sengaja, maka sungguhnya ia telah kafir secara nyata-nyata. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Itu maksudnya orang yang meninggalkan sembahyang asar dengan sengaja, tanpa ada keuzuran, tanpa ada halangan. Kadang-kadang mustahilan lidzalika katanya, mantarakaha mustahilan lidzalika, dengan setinggalan sembahyang asar mun parandiri ini kanggu ini ya tinggalan. Au jahidan liujubiha, atau dia mengingkari atas wajibnya. Dan apa wajib sembahyang asar, yo unindangan lah, ndek sembahyang asar, atau kanggu tinggalan sembahyang asar. Itu yang gugur amalnya atau batal amalnya. Kalau ada keuzuran ya tidak termasuk. Selanjutnya babu fi badalil masyi ilal masjid. Masyi ini satu bab pada menyatakan kelebihan berjalan ke masjid. Berjalan ke masjid untuk ibadah, untuk sholat berjamaah umpamanya, atau untuk menuntut ilmu dan lain sebagainya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabda baginda Nabi, man ghada ilal masjidi aw raha, barang siapa yang berjalan di waktu pagi, itu arti gada itu, minal gadwi wa huwa asair qabla zawali, berjalan ke masjid sebelum gelincir matahari, arti di waktu pagi. Barang siapa berjalan di waktu pagi ke masjid, auraha, asair ba'da zawal katanya, berjalan setelah gelincir matahari atau sore-sore pasti baru. Namun gada berjalan di waktu pagi sebelum gelincir matahari. Kalau roha itu berjalan di waktu siang sebelum setelah gelincir matahari. Itu berjalan pagi maupun siang itu, a'addallahu lahu fil jannati, maka disiapkan oleh Allah baginya di surga. Ay haya'ah adai haya'ah
disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surga nuzulan, bahwa ma yuhayya ulil dhaifi min karamih inda qudumihi, disiapkan tempat yang bagus seperti tempat yang disiapkan untuk tamu yang mulia. Kullama ghada aw raha, manakala ia berjalan di waktu pagi atau berjalan di waktu siang. Jadi berjalan di waktu pagi, kesiapan tak sekek tahu. Berjalan di waktu siang, kesiapan sekek tahu. Nah, bagi orang yang berjalan ke masjid. Muttafaqun alaih. Hadis ini riwayat Imam Bukhari Muslim. Wa anhu, dan dari Abi Hurairah, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Abu Hurairah, man tatahhara fi baitihi, barang siapa yang bersuci di rumahnya. Bersuci artinya apakah hadas besar maupun hadas kecil. Berwudu, selesai berwudu, summa madoh ay dhahaba, kemudian dia pergi. Summa madha, kemudian ia pergi, ay dhahaba, ia pergi, ila baitin, ke satu rumah, min buyutillahi, dari rumah-rumahnya Allah. Al-murad minha al-masajid, katanya. Yang dimaksud dengan rumahnya Allah itu ke masjid. Apakah masjid itu masjid jami atau masjid apa itu? Ya. Masjid jami itu masjid yang dipakai untuk Jumatan. Ada juga masjid yang tidak masjid jami. Jadi kata sebagian ulama itu dimaksud dari musalla santren ini, masjid asyair. Masjid Asyair. Di Madinah itu banyak itu masjid nih, Mekah, Madinah, masjid itu masjid yang tidak dipakai Jumatan, disebut dengan masjid Asyair. Nah, itu. Jadi itu sama hukumnya dengan masjid, artinya bahwa orang yang sedang tidak suci tidak boleh naik, dan kalau berniat i'tikaf juga hasil katanya. Dan boleh melakukan salat tahiyatul masjid. Itu masjid Asyair itu. Santren, bahasa yang belum memiliki bahasanya. Tapi lebih afdal masjid yang masih jamiknya, masjid yang dipakai berjumatan. Sebab orang yang i'tikaf, kalau di masjid yang jamik yang dipakai Jumatan, tidak perlu keluar kan untuk Jumat. Umpama bernazar i'tikaf 1 minggu, sampai Jumat, jadi tidak perlu ya sugul di masjid niki untuk Jumatan. Itu lebih afdal orang i'tikaf dan tahiyatul masjid di masjid jami. Disabda baginda Rasul, siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian ia pergi ke satu masjid dari masjid-masjidnya Allah, liyaqdiya faridatan, untuk menunaikan satu fardu, untuk menunaikan satu barang fardu.
kas salawatil khamsi umpamanya untuk menunaikan sembahyang 5. Au ilzamul mukallaf bi nafsihi min al-qurbi ka ta'atil manzurati kata. Seperti untuk menunaikan nazar. Yang demikian itu untuk menunaikan satu fardu dari fardu-fardunya Allah, kanat khutuwatuhu adalah langkahnya. Langkahnya itu ihdahuma, salah satunya takhuttu khati'atan, yang satu untuk menghapus kesalahan, wal ukhra tarfa'u darajatan, dan langkah yang kedua yang lain itu untuk menaikkan derajat. Ya. Jadi langkah pertama untuk menghapus dosa, langkah kedua untuk mengangkat derajat. Itu nilai langkah kalau kita berjalan ke masjid. Rawahu Muslim, yang meriwayatkan hadis ini Imam Muslim. Hadis yang ketiga, an Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, dari sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Qala, ia berkata, kana rajulun minal ansor, adalah seorang laki-laki dari Ansor, orang Madinah. Tidak menyebut namanya. Ada seorang laki-laki dari orang Madinah, orang Ansor. La a'lamu ahadan, katanya, kata Ubay bin Ka'ab. Tidak aku mengetahui seorang ab'ada minal masjidi minhu, yang lebih jauh rumahnya daripada masjid. Laki-laki itu, dia yang paling jauh rumahnya dari masjid. Wa kana, dan adalah ia, la tukhti'uhu salatun, tidak pernah terlambat sembahyang walaupun rumahnya jauh, tapi selalu datangnya itu lebih dulu. Tidak pernah dia terlambat dalam menunaikan sembahyang jamaah. Faqila lahu, maka dikatakan baginya, al-qail huwa Ubay, katanya. Ini sanad hadis ini menyatakan kepadanya, faqila lahu, maka dikatakan baginya, lawis taraita himaran, jika engkau membeli seekor hemar, tarkabuhu bizzulumai, yang engkau menunggangnya di waktu malam, di waktu petang. Ada yang beli seekor hemar, dia jadi tunggang ke malam lek waktu petang. Wa fir ramda, dan di waktu panas. Di panas lalu jadi. Qala, laki-laki itu berkata, ma yasurruni, aku tidak senang. Aku tidak senang anna manzili ila jambil masjid, bahwa rumahku itu di dekat masjid. Dan aku tidak mau, tidak senang aku
Kalau rumahku itu dekat dengan masjid, berada di samping masjid. Inni uridu, bahwa aku berkehendak, katanya laki-laki itu, ayyuk tabah li, bahwa ditulis bagiku, mamsaya, jalanku, langkahku, ini uridu, aku berkehendak, ayat tubah, bahwa dituliskan li bagiku, mamsaya, langkahku, ilal masjidi, ke masjid, waruju'i ila raja iza raja'tu, dan kembaliku apabila aku kembali, ila ahli, kepada keluarganya, kepada keluargaku. Tanjur ada yang beli hemat, ya jangan tunggang, lamun petang ke malam umpama atau di waktu panas, lagunya menjawab aku di kafe senang balik ke rapat di masjid nanti dengan aku meleh kaden sak langkah ke hano ke maju ke masjid, lituliti hano ada tertulis sida Allah Ta'ala dalam lalu catatlah mereka boleh kena jo keluarga, kata tercatat lengkap. Ya Basim berjawab dengan ini. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka waktu itu berada di hadapan baginda Rasul. Maka Rasul bersabda, qad jama'allahu laka, sesungguhnya telah menghimpunkan oleh Allah bagimu, zalika, yang demikian itu, kullihi, kullahu, semuanya. Jadi kamu akan dicatat langkahmu tatkala kamu pergi ke masjid dan tatkala kamu kembali kepada keluargamu. Dua-duanya itu kamu akan mendapatkan sabda baginda Rasul, qad jama'allahu laka, sesungguhnya telah menghimpun oleh Allah bagimu, zalika, yang demikian itu, kullahu, semuanya, mau semua. Engkau menurut tercatat waktu melalui juk masjid, waktu mulik tetap tercatat si malaikat. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Selanjutnya wa an Jabir radhiyallahu anhu,